Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Potensi fujur itu apa? Tidak baik, jahat, buruk. Ada potensi itu. Atau sebaliknya, dalam hidup kita juga ada potensi namanya kebaikan, takwa, suka yang baik. Saudara, bukan Allah Subhanahu, tinggal kita. Potensi yang mana yang akan kita kembangkan? Makanya tidak aneh kalau ada orang baik, kadang-kadang muncul tidak baiknya. Ada juga yang tidak baik, tapi muncul kebaikannya. Nah, disinilah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil, semua dikasih potensi itu. Hanya tinggal potensi mana yang akan dikembangkan, yang akan diikuti. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang sangat lemah, kita berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia dan gampang lupa. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saja dalam keluarga beda-beda. Walaupun kita juga bersaudara, beda juga. Anak-anak kita beda juga karakternya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tetap berlindung dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di antara kita ada yang rajin sholat waktu berjamaah? Masya Allah, berusaha, berjuang, berjihad, sholat waktu berjamaah. Bisa, ada di antara kita selalu perjuangannya. Mungkin kalau 40 hari tidak kosong, ya saya tidak tahu apa yang Allah akan berikan kepadanya. Berjuang, saudara, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mulainya dari 1 minggu full, alhamdulillah meningkat lagi. Kalau belum bisa, mulai lagi, kan itu perjuangan. Sama, bukan Allah. Ada yang potensi yang apa? Potensi bangun malam, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat tasbih, sholat hajat, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ada yang bisa 31 full hari, ada yang bisa 30. Masya Allah. Kalau sudah perjuangannya. Tapi kalau selama ini tidak pernah full, ada apa? Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada apa? Jangan bukan Allah. Oleh karena itu kita masih ada kesempatan, potensi yang positif, baik thinking, baik sangka, potensi yang baik-baik kita kembangkan. Saudaraku yang bukan Allah, lain dengan para nabi, para rasul. Memang potensinya di samping ada, tapi tetap mendapat penjagaan, terjaga daripada perbuatan dosa. Itu para nabi, para rasul. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gampang lupa, kita gampang marah, kita gampang bohong, kita gampang khianat, kita gampang bermacam-macam yang tidak baik. Oleh karena itu dalam Islam ada yang namanya apa? Taubat. Taubat inilah hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah yang pertama adalah taubat. Bagaimana bisa menjadi hamba yang baik, yang soleh, yang solihah tanpa mulai taubat? Taubat apa? Dari perbuatan yang tidak baik. Mungkin kita masing-masing punya kelemahan, kekurangan. Masih suka ngerasani, masih suka gosip, masih suka mencaci, memaki, merendahkan orang lain. Ya ini kita. Dengan apa? Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam ini kita yang positif aja. Saudara, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat, tapi kita latih. Tidak bohong. Bisa kita tidak bohong sehari 2 hari. Ini biasa dengan puasa itu. Kalau biasa ini dengan berpuasa, wah ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang biasanya. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang suka apa ini? Istiqomahnya, istiqomah berdoa, istiqomah berzikir, istiqomah baca Quran, istiqomah bersolawat. Itu semuanya potensi-potensi itu harus kita kembangkan, sehingga badan anggota tubuh kita ini gampang diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita manusia biasa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Oleh karena itu kita bisa kesempatan untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah bersabda, "At-ta'ib min dzambi kaman la dzanba." Masya Allah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Yang penting kita apa? Mengakui dengan banyak beristighfar. Ya, kita dengan banyak istighfar. Rasul saja istighfarnya diantaranya 100 kali. Dia tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Memberikan pelajaran kepada kita. Istighfar. Berapa kita sehari beristighfar? Itu tercatat itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu tercatat. Itu yang akan memberatkan timbangan juga. So, kita mengakui saudaraku yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dari yang tidak baik menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, dari malas menjadi rajin. Itu bertobat. Ada niatan bertobat, itu sudah termasuk baik saudaraku yang bukan Allah Subhanahu. Jangan sampai seperti iblis, merasa tidak salah dengan kesombongannya, disuruh sujud dalam arti penghormatan kepada Nabi Adam, tidak mau, lupa siapa yang menyuruh. Saudara bukan Allah. Iblis tidak pernah mengakui kesalahan, sehingga apa? Tidak akan pernah bertobat sampai akhir nanti ila yaumil qiyamah. Hadirin bukan Allah. Memang kita berbuat dosa, mungkin kalau pada Allah mungkin gampang langsung kita minta ampun. Tapi kalau kita berbuat dosa pada manusia, nggak gampang minta maaf, nggak gampang itu saudaraku. Yang padahal minta maaf itu masya Allah, kedua-duanya akan mendapat. Yang minta maaf, yang diminta maaf akan mendapatkan. Wal mustaghfir min dzambi wa huwa muqim alaih. Itu betul. Orang-orang yang minta ampun itu memang betul harus istiqomah. Kok berbuat dosa lagi? Ya kita ulang lagi. Dosa lagi, kita ulang lagi. Sesungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafur. Allah itu sangat Maha Pengampun. Dosa apapun sekecil, sebesar apapun. Non-Muslim, Kristen, Hindu, Buddha membaca 2 kalimat syahadat, habis itu. Itu diantaranya anugerah Allah. Nah, kita sebagai seorang Muslim mengakui kesalahan, meminta ampun kepada Allah, pasti saudara mengalah. Bahkan Allah mengendaki semua hambanya itu bertaubat sepanjang belum sampai di tenggorokan. Lain dengan Rasulullah, semua umatku masuk surga. Harapan Rasulullah, semua umatku masuk surga, kecuali yang ingkar, kecuali yang musyrik, kecuali yang munafik dan mati tidak bertaubat. Barangkali ini disampaikan, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang setiap hari bertaubat kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.